pasti ada, dan menurut gua ada perbedaan ya John, di Indonesia sama di pertama. Indonesia buka US mortgage rate itu udah naik tinggi John, dari 1% akhir tahun kemarin, sekarang tuh udah 5,2, 5,3, which is berarti bunga cicilan lu ya satu, lu dapat dua, bensin di sini komersial ya dan segala macam yang nggak subsidi itu, lu masih bisa bertahan subsidinya. Di sana harga gas terbang gitu. Jadi dua udah nih, lu kena gebuk di saham es turun semua, guna dan gitu orang bangkrut. So lu bayar kita naik, lu beli bensin, harga barang, lu belanja kesukaan, lu lihat lu akhirnya hidup turun, demand turun, nah, turun. Nah jadi itu beda Indonesia sama tahun ini dalam tanda kutip dikurung, sekarang udah dibuka semua kan. Lu go to mall, ngantri taksi sekarang, atau 2 hari terakhir ya hell sih menurut gua sih. Gua aja pulang tadi lama, lu juga gitu, berasa gitu. Jadi beda nih sekarang. Mereka di sana US tuh booking segala macam biaya yang naik, kita nih cost basically masih the same, BI rate masih sama, bensin masih subsidi, itu kan. Jadi too big ini difference. Oke, Bill. Iya, Jakarta macet. Kayaknya kita harus pindah ke Bali nih, ke tempat Kodon nih, Bill. Apa? Pindah ke Bali. Tapi aku setuju sama si Billy sih. Memang kita tuh kan yang belum naik itu gas 3 kilo ya. Gas, listrik, sama apa? Pertalite ya. Bensin, Pertalite, betul. Itu kan yang masih di subsidi pemerintah, walaupun subsidi membengkak kan, tapi kan ada ekses dari komoditi ya. Jadi itu yang pemerintah subsidi. Jadi kayaknya kita masih fan-fan aja. Tapi sebenarnya kalau ikutin naiknya harga minyak dan semua sebenarnya didik ya harus. Tapi karena dapat ada dari aja. Terus kalau tadi dibilang itu Jok, misalnya daya beli kita aku nggak tahu ya, aku nggak ngikutin indeks daya beli kita naik nggak ya? Terus kayak kenaikan salary itu ngimbangin nggak sama inflasi kita gitu-gitu? Aku belum dapat data, belum pelajari datanya sih. Gitu. Tapi kalau dari segi crowd ya memang contohnya kayak Pakuan lah ya. Pakuan itu kan dia punya recurring income banyak banget nih semenjak COVID ini. Kalau dulu kan dia dikasih diskon untuk mall-mallnya, sekarang udah aku rasa nggak dikasih diskon lagi ya untuk tenan-tenannya dia ya. Jadi makanya kayak Pakuan itu dia dibandingin yang lain dia cenderung stabil ya. Kayak gitu. Terus yang retail kayak Mapa semuanya resultnya bagus gitu. Jadi Pakuan kayak contohnya di Kokas tuh kemarin katanya tadi ya sore-sore aja udah yang datang udah 20.000 orang gitu yang masuk mallnya gitu ya, udah mulai rame banget. Cuman tadi menyambung yang tadi Kodon lu bilang kayak di bulan Mei ini kan biasa kalau foreign company ini kan ambil tarik dividennya keluar outflow, berarti kan itu kan pengaruhnya ke kurs ya, itu kan berarti ada orang kan yang tukar ke dolar. Nah sekarang kan kita lihat kurs dolar ini sebenarnya udah kayak 14.5, kemarin sempat 14.7 malah dari 14.3an gitu kan, anteng-anteng tiba-tiba sempat naik gitu. Nah menurut lo ini bisa ada chance nggak? Kalau misalnya tadi kita lihat contoh yang perusahaan eksportir kayak Wood gitu kan, hari ini kan sebenarnya naik tapi juga ya itu lebih di drive labanya ya, laba bersih Q1-nya juga lumayan bagus tuh 200M. Nah menurut lu tapi pergerakan dolar ini akan kemana sih, ke atas atau ke bawah gitu, dan lu bisa memanfaatkan momentum ini nggak, ada emiten yang bisa kita lirik nggak gitu? tadi lu udah sebutin buat itu chartnya bagus banget nih gua cek. Ya siapa tahu ada ide lain gitu ya. Kenapa? Oke, Kodon, lu berarti suka Wood gitu ya, secara teknikalnya? Oh suka. Aku secara bisnis, secara teknikal Wood, terus yang ekspor ya PMMP
Mhm. Itu aku juga suka, walaupun chartnya masih slow-slow banget, tapi butuh sabar aja sih ini. Kayak gitu. Jadi yang untuk ekspor sih harusnya tetap menarik ya buat aku. Walaupun kita mungkin mesti lihat volumenya juga ya, karena yang shipping freight cost ini kan harga juga mungkin belum normalize, jadi kan harus dilihat juga ya ketersediaannya, harganya berapa gitu ya, Kodon ya. Paling. Iya, iya, iya. Nah, kalau dari dolar menurut lu, Bill, itu justru kan kalau ada yang diuntungkan berarti ada yang dirugikan dong gitu kan. Kira-kira importir kan pasti dirugikan kan. Nah, menurut lu ada nggak sih yang perlu kita avoid dulu dengan kondisi rupiah 14,5, walaupun beberapa company mungkin pasti ada hedging kan, dia ada batasan tertentu. Cuman secara wise-nya kita mesti hindarin apa nih kalau dolar terus melemah nih. Dolarnya menguat ya, rupiah yang melemah gitu. Ya, sebenarnya kalau dolarnya menguat, Jok, udah pasti kan yang kena importir ya, satu importir. Nah, tinggal dilihat banyak emiten yang banyak impor tuh apa biasanya kan. Contoh misalnya kayak Good punya impor nggak? Nah, ini bisa dibilang kayak emiten misalnya ngimpor gandum, Jok. Udah harga gandumnya naik, dolarnya naik, wah, dua kali kena. Boncos. Gitu kan. Utangnya Kayaknya gede pula, utang dolarnya. iya, nah yang kedua yang punya utang dolar gede gitu ya, karena udah pasti forex loss-nya bakalan besar gitu ya. Nah jadi sebenarnya memang di kondisi kayak sekarang gitu ya, ya itu yang makanya tadi gue sempat bilang juga ke awal sama Doni juga kan, tahun ini jangan kelihatan uang. Yes, di ini looks good semua kan, tapi coba lu suruh itu trader ya, berapa banyak yang underwater, Jok, itu gue yakin banyak banget yang underwater gitu kan, apa posisinya, karena apa, ini bisa kita nih kayak mengulang nih kondisi kayak Nasdaq kuartal gitu loh, indeks Nasdaqnya looks, tapi waktu itu kalau lu lihat, Jok, itu semua itu yang apa COVID leader tuh udah pada semua, Zoom, Peloton dan segala macam tuh udah pada turun semua tuh, tapi Nasdaqnya masih di atas. Mbak, ini bisa breakdown lagi, gua rasa lebih banyak yang nyangkut gitu, dan gak gampang tahun ini kayaknya mau ilmu apapun, lu mau ilmu bottom fishing ya kan, lu mancing di bawah yang dikasih, lu mau beli breakout dia pullback itu kan, dan waktu lagi lu nggak beli breakout sampai lu udah bisa itu gue gitu, santai dulu nih, lihat dulu atau mudra gitu kan, berarti main aja ya terus ke atas kan. So, tahun ini very tricky sih, makanya bener at this point kalaupun mau trading cashnya lumayan, karena di kayak sekarang bisa dapat gain aja, hitung duit jajan gitu kan untuk modal enak aja, karena kayak sekarang ya itu menurut gue ya nanti pasti akan ada lagi masanya market tuh enak buat di trading. Pas awal COVID nggak ada yang enak, Jok, waktu itu turun April Mei juga enak. Nah mulai enak sejak kapan? Sejak main, Agro main, Antam main, waktu itu KF main, waduh itu luar biasa, Jok, satu grup meskipun beda sektor tapi naik. 2021 kita awal tahun sempat kena gebuk gitu kan. Nah, tapi begitu selesai Maret, wah, ART, BBHI, ya kan, dan apa temennya, wah, friend, enak, Jok, meskipun beda sektor tapi kelihatan gitu, jadi market tuh trending gitu loh. Sama kayak kondisi kayak sekarang, ya, batasin risiko deh, walaupun minus jangan dalam-dalam amat supaya lu market lagi, lu punya modal boleh gain lagi. Oke. Nah, gue mau nyambung
Oke, tadi kan berarti tetap tricky ya marketnya ya. Nah, kemudian kalau banyak juga yang nitip pertanyaan nih, kalau misalnya tapi oke arah IHSG-nya di semester 2 ini kan walaupun nggak tahu di luar kan orang udah ngomong resesi, resesi pasti kalau di Amerika beneran resesi kan kita pasti kena dampaknya ya. Cuman tadi gue bahas secara teknikalnya sama Hans nih ya, kan kira-kira kan sekarang rada-rada kayak seperti V-shape gitu kan IHSG-nya sempat Mei itu turun dalam, sekarang mulai hampir recovery lagi dalam waktu yang lumayan mirip lah 2 minggu gitu ya. Nah tapi after itu biasanya akan diikuti dengan ranging, entah itu ranging yang cenderung turun, apa ranging yang cenderung naik. Cuman yang pasti ya di sana-sana aja gitu, agak-agak sideways. Nah menurut Kodon gimana? Apakah memang pengalaman biasanya setelah V-shape akan seperti itu gitu? Iya ya, biasanya bisa bisa ranging juga sih. Aku jujur nggak terlalu fokus ke ISG-nya ya sebenarnya. Jadi kalau dia turun, gua seneng karena sekarang udah terlalu menurut aku hmm, kesempatannya makin dikit. Jadi kalau aku bisa semoga ada turun-turunan lagi. Kalau seandainya 5 kali naikin ya kemungkinan ya. Petnya itu 5 kali Hmm. kan, mau naikin lagi. Berarti ada 5 kali kesempatan buat kita bisa tolong. Gitu. Kayak aku sih, nah lebih ke trading ya job. Jadi lihatnya sih kalau bisa dari 7.000 turun lagi 6,5, 7.000 naik turun setengah lagi. Mungkin kalau dia 72, 74, 76 banyak yang betting 76 ya di akhir tahun ya. 76, 74 Hmm. tidak masalah, tapi yang penting tetap dapat dia punya ritme itu supaya kita bisa ambil mana saham yang ini. Kalau ISG sih ya semakin orang panik gue semakin senang sih sebenarnya. Karena kadang-kadang kalau kita lagi pegang cash, harapan kita kan market itu lebih jatuh kan. Tapi kalau marketnya naik Hmm. tinggi, kita jadi kayak ya nggak jadi beli deh gitu. Jadi kayak Jadi galau. iya, jadi sekarang kan kita kayak mau mau lu lihat aja top gainers kita tuh kecil-kecil semua, lucu-lucu kan sebenarnya. Yang kita Ya, kayak ini sama apaan sih gitu. Nggak kayak barang-barang betul. kita confidence untuk beli gitu loh. Ya nggak sih? Yang lu beli walaupun untuk swing lu nyaman, tapi kalau sekarang kan kayak kita screening sekarang besok pagi bisa beda tuh hasilnya yang manggung gitu. Kecuali lu main di yang kayak ya oke lah dividend play lah, dia ada mau corporate action apalah kayak gitu. Itu pun juga nggak banyak kan kita berani masuk. Pasti cuma 2 3 saham kayak gitu-gitu sih untuk sementara ya. Jadi lebih lebih hati-hati aja, lebih hati-hati sih. Nah, kalau Billy lu tim yang kayak Kodon mengharapkan serok barang murah atau naik aja nih. Lu tim yang mana nih, Bill? Ya makanya gue bilang Jok supaya lu nggak kan cash 50% barang aja Jok. Jadi tenang hati. 50-50. Jadi Paling gampang. ada persoalan Jok naik ya, weh ya turun weh simple kan kayak begitu kan. Nah nanti pokoknya gue sih percaya market tuh pasti anaknya. Tapi nanti time, waduh itu cari Cuman kan Bill, kalau dari tim research kita kan Trimegah kan estimate akhir tahun tuh masih optimis lah ya, target 7.400. Hmm. Nah, menurut lo nih, ini pribadi ya Bill, itu bakal tercapai nggak tahun ini? Angka itu possible nggak? menurut gue bisa sih karena apa kayak begini aja kita kuat kan kuat banget gitu jadi kita tinggal tunggu misalnya Dow Jones recover lagi 10% lagi ya kita ke 74 sih nggak suka nah Ya. gini pas ke 74 apa Jok jangan sampai ISG cuma kamu 7.000 ke 74 porto lu minus 10% which is jadi jangan lagi menurut gua Iya, yang naik BRI, BNI doang ya, nggak punya di situ masalahnya ini kan. Tapi sebenarnya Jok ya, kalau kalau lu maksudnya ya kita kan ada kan yang investing, ada yang apa, semi, ada yang trader ya. Jadi kayak sekarang itu aku happy loh sebenarnya karena yang investing kita tuh hijau semua gitu. Oh, oke. Jadi kayak Berarti di big cap investingnya nih ya, Kodon. iya ya big caps. Kalau jadi kayak apa ya? Contohnya BNI lah ya kita 3,5 sampai sekarang udah 9.000. Nah itu kan
kita senang-senang aja. Cuman masalahnya kan masih masalah beda ya. Porsi investingnya seberapa, lu mau yang nabung bulanan atau lu yang one shot to shot in a year, ya kan? Itu kan pasti beda-beda lo. Cuman kalau kayak kayak gini ya memang aku lebih lebih milih untuk main yang agak besar sih Jok sebenarnya. Jadi kayak kita hukum ya, itu 98-an kita masuk karena aku lihat masuk MSCI juga, terus dia mau ada isu stock split juga. Jadi kayak udah bener nih gitu. Jadi itu salah satu contoh misalkan. Jadi aku lebih berani ambil satu saham atau dua saham tapi aku nyaman gitu. Kayak kayak nggak khawatir. Soalnya ada di belakangnya nih oh Harum nikel tuh dibutuhin untuk ini. Jadi gue kalaupun akhirnya nyangkut di atas nih ya, itu tuh masih tenang gitu. Dibandingin kalau kita short trading itu kan kita paling cuman apa sih? Yang kecil-kecil yang lucu-lucu jadi buy and sell di hari yang sama gitu kan. Tapi kalau yang kita buat agak lama dikit, yang kita mau maksimum ya saham-sahamnya agak serius sih. Gitu. Jadi nggak terlalu takut. Gitu. Oke, nah kalau misalnya untuk investing big cap tapi sebenarnya masih lagging, sebenarnya yang tadi kita sempat bahas ya Bill ya, apa INKP gitu kan, Ya. sektor pulp and paper. Nah, dia kan kayak pulp price-nya aja udah 6 ribuan something, padahal dulu masih 4 ribuan gitu, udah naik, tapi loh kok harga si INKP-nya sendiri masih di situ, masih kepala 7 aja gitu kan. Dan sebenarnya secara performa dia juga meningkat gitu kan karena udah lockdown dibuka juga, demand udah naik. Nah, ini chance atau justru something wrong gitu. Kalau harganya nggak naik kan ini malah curiga kan, something wrong. Kalau menurut Billy dan Kodon, kita mulai dari Billy dulu ya. Lu agree nggak ini bahwa ini hidden gems gitu? Pulp itu kan dari 4.000 udah ke 6,5 gitu ya. Harga sahamnya juga belum gerak gitu ya. Cuma memang di regional itu harga sahamnya pada belum naik juga Jok sama. Kalau lu cek di Brazil itu memang pada belum naik-naik juga. Kan kita tahu kan biasa market Indo kan ngikutin luar ya. Sama kayak ini sekarang call kita naik di awal tahun ya. Kalau lihat apa BTU di luar, AMR itu semua ya naik juga gitu. Jadi selalu kita ngikut global trend juga gitu kan sebenarnya gitu.